Minyak kelapa atau juga minyak sawit yang industrinya kan Mhm. juga besar ya. Itu berarti apa nggak ada gunanya untuk kita pakai? Ya dari sisi pembuatannya atau apanya mungkin masih tetap ada guna atau enggak itu? Palm oil ya, sebagai frying oil atau minyak untuk menggoreng ya, dia cenderung akan lebih stabil. Minyak sawit ya? Minyak sawit ya. Jadi dibandingkan dengan minyak biji bunga matahari, minyak soybean ya, terus minyak Zaitun. canola ya. Zaitun Nah, enggak ya? kalau zaitun dia sebetulnya antara sawit dengan soft oil nih sifatnya. Nah, kalau sawit itu cenderung akan lebih stabil, terutama di Hmm. temperatur yang lebih tinggi. Karena kandungan lemak jenuh ini itu dia membantu untuk menjaga kestabilan minyak. Ya kan tadi kita sudah bicara kalau minyak yang banyak PUFA ya, banyak ikatan rangkap, di situ masih banyak ruang untuk dia bisa diserang. Ya. Ya, diserangnya oleh apa? Ya, Ikatannya masih oleh rangkap-rangkap oksigen. ya, masih Betul. bisa diambilin itu. Iya, Kalau jadi jenuh udah kepake kalau semua tuh. jenuh sudah kepake. Jadi oksigen datang mau Nggak ada menyerang tempat lagi sudah ya? nggak ada tempat. Mana yang bisa saya serang ya? Hmm. Sama juga dengan yang namanya panas. Ya. Jadi dia nggak rentan Betul. oksidasi, nggak Ya. rentan juga sama panas. Lebih stabil dibandingkan minyak-minyak soft oil ya, yang dari biji-bijian tadi. Bagaimana kalau coconut oil nih? Coconut oil ya kalau Minyak kita kelapa lihat, ya? betul minyak kelapa Paling banyak itu ininya. paling banyak 91% itu kandungannya minyak jenuh. Jadi dari sisi ketahanan ya dia akan sangat stabil ya, bahkan lebih stabil lagi dari si minyak sawit. Nah, tapi ada satu karakteristik lagi yang unik yang cuman ada di minyak kelapa yang tidak ada di minyak sawit dan lain-lain, yaitu panjang rantai dari minyak kelapa. Ya, jadi Oke. kalau minyak kelapa ya asam lemaknya itu sebagian besar adalah rantai medium chain. Ya. Karbon C-nya ya? Iya, betul. Cuma Karbon berapa? chain-nya. Antara 6 sampai 12. Iya, 6 sampai 12. Kalau kita bicara minyak sawit, ya itu biasa dia di rantainya 16 sampai 18. Ya. Kalau minyak biji-bijian itu lebih panjang lagi. Ada yang sampai 20 ke atas. Oke. Ya. Jadi kalau secara kimia, ya mungkin dia akan pengaruh ke titik beku ya tadi ya. Nah, tapi yang mau saya tekankan itu pengaruhnya terhadap kesehatan ya. Kalau minyak yang semakin pendek ya dia akan lebih mudah dicerna. Mudah. Jadi kalau pilihannya pasiennya ini, katakanlah profil lipidnya oke, resiko kardiovaskulernya rendah, tapi dia ada masalah dengan pencernaan, mungkin dipertimbangkan minyaknya yang ini, yang rantainya lebih pendek ya, supaya lebih mudah dicerna. Betul Itu sekali, kira-kira itu. Dok. Itu arahnya Ya, dari mungkin itulah kimianya. ya Oke, kesimpulannya ya. oke. Jadi kalau ditanya minyak mana yang paling bagus, yang paling baik, ya itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing orang ya.